Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayasari Sylvia Maharsuci dari kelas TBIC dengan NIM 204190083. Kemarin kita sudah mempelajari tentang pengertian pragmatics, sejarah singkatnya, dan pentingnya belajar pragmatik serta beberapa pengertian dasar mengenai semantics dan pragmatics. Maka, dalam pertemuan kedua ini, saya akan menjelaskan kelanjutan dari pembahasan kemarin, yaitu implicature percakapan menurut teori klasik dari filsuf Inggris bernama Gracian. Implicature adalah sesuatu yang disiratkan oleh pembicara melalui sebuah ujaran atau ucapan meski tidak diungkapkan secara literal atau harfiah, maksudnya tidak diucapkan secara terang-terangan, atau bisa dikatakan sebuah kesimpulan yang tersembunyi di balik ucapan. Lalu, implicature itu sangat penting bagi kehidupan manusia, karena suatu hal dalam kondisi ataupun situasi tertentu lebih efisien jika dikomunikasikan secara implisit daripada secara eksplisit. Hal ini juga dapat menghindari pemborosan kata atau pemborosan waktu ketika kita berkomunikasi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang conversational implicature atau implikatur percakapan. Jadi, konsep implikatur percakapan itu diperkenalkan oleh filsuf Inggris yang bernama Paul Grice pada tahun 1975. Pada saat itu atau pada tahun itu, Pak Grice itu membedakan implikatur menjadi dua bagian, yaitu implicature percakapan dan yang kedua implicature konvensional. Dalam implicature percakapan, kesimpulan-kesimpulan itu muncul karena ketika dua orang tersebut berkomunikasi, maka diharapkan mereka sama-sama menghargai, menghormati, dan mentaati aturan umum dalam percakapan. Sedangkan implicature konvensional itu terikat pada kata-kata tertentu seperti tetapi atau oleh karena itu. Maka, implicature percakapan itu dapat didefinisikan sebagai setiap makna atau proposisi yang diungkapkan secara implisit oleh pembicara dalam ucapannya dari sebuah kalimat yang dimaksudkan tanpa menjadi bagian dari apa yang dikatakan dalam arti yang ketat. Maksudnya proposisi yang diungkapkan itu secara terang-terangan atau tidak diungkapkan dalam bentuk kata-kata tetapi dalam bentuk makna. Selanjutnya, komunikasi itu akan terjadi jika seorang pembicara dan pendengar itu bekerja sama dalam kondisi apapun. Maksudnya, kalau mereka sedang sedih, atau senang, atau marah, dan komunikasi mereka bisa relevan, maka seorang pembicara dapat menyiratkan suatu makna secara implisit atau tidak perlu terang-terangan dan yakin bahwa pendengar akan mengerti atau akan paham terhadap apa yang pembicara sampaikan. Seperti misalnya dalam contoh 2.1. Ada dua orang yang sedang menonton program TV, misalnya A dan B. Lalu di tengah-tengah acara, si A bertanya, "Apakah kamu menonton program ini?" Nah, dari pertanyaan ini, implikator percakapan dari pertanyaan ini mungkin mengandung makna tersembunyi seperti program ini membuat saya bosan, membuat si A bosan.
Atau bisa, bolehkah TV-nya dimatikan? Maka dari itu, maksud dari pertanyaan seperti ini, mungkin saja si penutur atau si A ingin menonton acara yang lain. Seperti itu. Lalu kita beralih ke contoh 2.2. Jadi berbeda dari entailment, implikatur itu dapat dibatalkan. Misalnya dalam contoh ini, John memakan beberapa kue. Asumsi yang muncul, misalnya si B, saya pikir dia akan melakukannya. Berapa banyak yang tersisa? Jadi si B tidak berasumsi bahwa kuenya dimakan semua. Si B mengasumsi bahwa kuenya masih tersisa, tidak dimakan semua oleh si John. Lalu ada asumsi lain dari si A, bahkan dia memakan semua kue. Jadi si A berasumsi bahwa semua kuenya itu dimakan dan tidak tersisa sama sekali. Jadi implikator percakapan adalah apa yang dikomunikasikan, atau apa yang disampaikan, atau apa yang dimaksudkan, dikurangi apa yang dikatakan. Hal itu terkadang berbeda dari apa yang dikatakan. Tidak hanya berbeda, tapi bisa saja bertentangan. Karena munculnya implikasi akibat adanya asumsi bahwa orang yang berbicara tersebut memang terikat dengan prinsip-prinsip kooperatif di dalam melakukan komunikasi. Maka Grayson mengungkapkan bahwa sebenarnya dalam komunikasi yang terjadi oleh manusia satu dengan manusia yang lain, terdapat prinsip-prinsip. Ini mewakili hubungan antara pembicara dan proposisi yang dihasilkan oleh pembicara itu berdasarkan logika percakapan. Oke, selanjutnya prinsip cooperations. Jadi Pak Grace itu berpendapat bahwasanya seseorang ketika melakukan komunikasi itu dipandu atau berlandaskan oleh prinsip yang menentukan cara bahasa itu digunakan secara efisien dan memiliki efek yang maksimal untuk mencapai komunikasi yang rasional. Nah, dalam hal ini Pak Grace menyebutnya dengan prinsip kooperatif yang berbunyi, make your conversational contribution such as is required at the stage at which it occurs by the accepted purpose or direction of the talk exchange in which you are engaged. Yang dalam bahasa Indonesia bisa diartikan bahwa buatlah kontribusi percakapan Anda sesuai yang diperlukan pada waktu hal itu terjadi dengan tujuan dan arah yang diterima dari pertukaran pembicaraan di mana Anda terlibat dalam percakapan tersebut. Lalu selanjutnya conversational maxim. Prinsip kerjasama adalah istilah umum atau sebuah payung untuk 9 komponen yang digunakan untuk memandu atau memayungi cara kita berkomunikasi. Dalam hal ini, maxim dibagi menjadi 4 kategori besar. Yang pertama adalah maxim of quality. Maxim of quality mengandung 2 komponen. Yang pertama, jangan katakan apa yang Anda yakini tidak benar. Atau bisa dikatakan, kita tidak boleh berbohong jika mengatakan sesuatu. Karena jika hal itu terjadi, maka secara tidak langsung kita sudah mengingkari atau mengkhianati prinsip of conversation. Lalu yang kedua, jangan mengatakan jika kita tidak punya bukti yang valid. Misalnya kalau kita mengatakan hal itu benar, tapi kita tidak punya bukti,
jangan sampai mengatakan hal tersebut, karena belum tentu itu memang benar. Selanjutnya yang kedua, maxim of quantity. Dalam maxim of quantity juga terdapat dua komponen penting. Yang pertama, apa yang kita bicarakan sesuai dengan apa yang diminta. Tidak boleh lebih sedikit dari apa yang diminta. Jadi misalnya si penanya atau lawan bicara kita hanya bertanya siapa nama kamu. Jadi kita hanya cukup menjawab siapa nama kita. Tidak boleh menambahkan alamat atau tempat tanggal lahir, seperti itu. Lalu yang kedua, kebalikan dari komponen yang pertama, yaitu apa yang kita bicarakan sesuai dengan apa yang diminta, tetapi jangan memberikan lebih banyak dari yang diminta. Maksud saya yang pertama itu contohnya jika si penanya menanyakan bagaimana perjalanan Anda ke sekolah, itu jelaskan dari awal sampai nyampe ke sekolah. Jangan hanya menjawab menggunakan bus atau bersepeda atau jalan kaki, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah berhubungan atau relation. Maksudnya, jawaban kita terhadap pertanyaan seseorang itu harus relevan. Satu misal, jika ditanya, apakah Anda sudah minum? Lalu kita menjawab, saya sudah makan nasi. Itu tidak menunjukkan bahwa jawaban kita berhubungan atau relation. Lalu yang terakhir, yang keempat, yaitu maxim of manner atau cara. Dalam maxim of manner ada 4 komponen penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, hindari ketidakjelasan. Yang kedua, hindari ambiguitas. Jadi, hindari hal-hal yang bersifat ambigu, menimbulkan banyak perspektif. Lalu yang ketiga, hindari prolixitas yang tidak perlu. Dan yang terakhir, harus tertib. Selanjutnya, hubungan antara pembicara dengan maxim. Dalam percakapan, pembicara dapat melakukan salah satu dari 4 hal yang berkaitan dengan prinsip kerjasama atau prinsip of cooperation dan maxim. Yang pertama, pembicara mungkin saja mematuhi maxim ini. Itu disebut dengan asumsi default. Lalu, yang kedua, pembicara dapat memilih keluar dari maxim dengan menggunakan frase yang menghilang atau mengurangi efek dari maxim dan sinyal ini ke penerima frase ini. Ke penerima. Nah, frase ini disebut dengan lindung nilai. Lalu yang ketiga, pembicara mungkin saja melanggar sebuah pepatah atau sepengetahuan lawan bicara. Dan yang terakhir, pembicara mungkin saja melanggar maxim, misalnya melakukan kebohongan. Begitu. Oke, selanjutnya opting of hedges. Contoh yang quality. As far as I know, I may be wrong, but artinya sejauh yang saya tahu aku mungkin salah. Dalam hal ini si pembicara itu tidak yakin yang dikatakan ini benar atau tidak. Lalu selanjutnya yang quantity. As you probably already know. Artinya seperti yang mungkin sudah Anda ketahui. Dari segi kuantitas, hal ini tidak sesuai dengan apa yang diminta.
Lalu contoh lain di relation, oh by the way, kayak gitu. Terus dalam manner, I'm not sure if this clear, but yang seperti itu. Lalu selanjutnya violating versus floating maxims. Yang violating, the boy has been playing games for hours when her mother asks, "Mother, did you study all day long?" And the son answered, "Yes, I've been studying till now." Jadi, pada saat ditanya, si anak itu padahal sedang bermain game selama 1 jam. Dan ibunya itu berpikir kalau si anak sedang belajar. Sudah tentu berarti anaknya berbohong. Lalu yang floating, teacher to a student who arrives late more than 10 minutes to the class meeting. And the teacher said, "Wow, you are such a punctual fellow. Welcome to the class." And the student answered, "Sorry sir, it won't happen again." Jadi kalimat "Wow, you are such a punctual fellow" itu merupakan kalimat sindiran untuk siswanya yang telat datang ke sekolah. Tapi dalam hal ini si siswa menyadari hal tersebut. Selanjutnya implikator percakapan. Ini adalah implikator percakapan yang muncul dari mengamati maksim dan mengikuti prinsip kerjasama. Oke, contoh untuk quality di 2.3. John passed away last week. John meninggal seminggu yang lalu atau meninggal minggu lalu. Kata minggu lalu membuat pembicara percaya bahwa John meninggal pada 1 minggu yang lalu. Jadi kata minggu itu cukup menjadi bukti bahwasanya John telah meninggal minggu lalu. Lalu yang kedua, John has 6 cars. John memiliki 6 mobil. Nah, ini bisa diasumsikan bahwa John memiliki paling banyak 6 mobil. Lalu yang ketiga, relation. What's time? Jam berapa? Jam berapa? Lalu si B menjawab, museumnya belum dibuka. Ini dilakukan biasanya setidaknya sebelum museum itu terbuka. Lalu contoh untuk manner, John wash his hand and eats his lunch. Jadi John mencuci tangannya dan makan siang. Selanjutnya, jika yang sebelumnya dari mengamati maksim, untuk yang kali ini implikator percakapannya muncul dari pelanggaran maksim tetapi tidak mengikuti prinsip kerja. Contoh yang pertama, quality. You are so smart. Kamu sangat pintar. Tapi dalam hal ini menyiratkan bahwa seseorang yang dikatakan tersebut tidaklah pandai sama sekali atau tidaklah pintar sama sekali. Yang kedua, quantity. Ada percakapan dari mom and dad. Mom said, "Have you finished your homework?" And dad, "I have finished my
give birth. Jadi ibu bertanya, apakah pekerjaan rumahmu sudah selesai atau apakah PR-mu sudah selesai? Ted menjawab, saya telah menyelesaikan aljabar saya. Seperti itu. Terus yang manner atau hubungan, ada percakapan dad and son. Who broke the vase? And son answered, it was one of your 3 children. Yaitu siapa yang memecahkan vas ini? Oh, ini ya yang manner. Siapa yang memecahkan vas ini? Nah, salah satu anaknya menjawab, itu salah satu dari 3 anak Anda. Seperti itu. Terus kelewatan tadi yang relation. Oke, relation. For example, John said, Susan can be such a cow sometimes. And Mary answered, oh, what a lovely day today. Oke, artinya Susan terkadang bisa menjadi seperti sapi. Dan Mary menjawab, oh, hari yang indah hari ini. Pertanyaan si John dan jawaban si Mary benar-benar tidak ada hubungan antara pertanyaan dan jawaban tersebut. Mary tidak menunjukkan jawaban yang berkaitan atau yang relevan dengan pertanyaan si John. Seperti itu. Contoh-contoh tersebut bisa dikatakan sebagai implikator percakapan yang muncul dari pelanggaran maksim, tetapi tidak mengikuti prinsip kerjasama. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.